Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021. Perkenalkan, saya adalah Din Kusumawati Astuti. Saya adalah guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Suluh, Jakarta. Sekaligus, saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 Agribisnis Tanaman di LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran lapang di SMA Suluh, Jakarta secara daring dengan judul Kemasan Makanan pada Bahan Pangan Nabati dan juga Hewani. Saya harap saran dan juga kritik untuk kemajuan saya di kemudian hari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agnia, masuk room yuk. Agnia, masuk room yuk. Iya, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 12 IPS 2? Suara ibu kedengeran gak, nak? Waalaikumsalam, baik Bu. Kedengeran, Bu? Kedengeran ya. Kameranya kelihatan jelas. Muka ibu kelihatan jelas di situ. Kelihatan, Bu. Ya, Jelas. alhamdulillah. Oke, apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, kamera tolong di-on-in ya, nak ya. Yang kameranya nggak di-on-in nanti nggak bakal ibu kasih nilai. Ketua kelas siapa? Saya, Bu. Firman hari ini teman-temannya hadir semua nggak? Tadi sih belum di absen, Bu. Belum kelihatan tadi. Oke, di sini Iya. baru ada 26 anak. Sambil nunggu teman-temannya deh, ibu tanyain dulu. Firman, apa kabar, nak? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Oke. Fania, suara ibu kedengeran nggak? Kedengeran ya? Suara Fania yang kecil ya? Firman, ibu minta tolong pimpin doa untuk melakukan pembelajaran kali ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang KBK kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nunggu di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Firman. Kenapa kita harus selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran? Karena kita ingin semuanya itu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam menerima pembelajaran hari ini. Jadi sebelum memulai segala sesuatunya harus dimulai dengan doa. Kalau orang Islam itu biasanya dengan bismillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dong mukanya semangat dulu dong. Kayaknya letih, lesu, lemah, lunglai banget nih. Kenapa? Belum sarapan? Apa kenapa? Ayo senyum dulu dong. Dibiasakan memulai hari itu dengan mengucap bismillah dan tersenyum. Karena kalau kamu sudah mulai mengucapkan bismillah dan tersenyum, itu biasanya psikologisnya langsung tersugesti untuk bisa berbahagia terus. Jadi senyum coba. Yo, tadi yang udah senyum jadi enak kan perasaannya kan? Daripada yang manyun aja. Jadi nggak enak kan kalau misalnya kamu manyun terus. Ayo coba senyum gitu. Sudah 30 anak yang join, kita mulai saja ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini mungkin sedang sakit, lekas diberikan kesembuhan, yang diberikan cobaan sama Allah, semoga bisa menemukan solusi dan bisa berbahagia kembali ya, amin. Sebelum mulai pembelajaran, ibu mau nanya ke kalian, ada yang tahu ini apa? Beng beng. Beng beng. Makasih Ilham karena sudah menjawab. Ini apa? Ada yang tahu? Susu kental manis. Susu kental manis. Ya, terima kasih banyak yang udah jawab. Kalau ini ada yang tahu? Keju. Keju. Ya, makasih banyak Raffi. Wah, kayaknya bisa mendebak nih. Tapi kira-kira ibu pegang apa sih? Kemasannya. Kemasan ya, Vina sama Ilham. Terima kasih banyak ya karena sudah menjawab dengan tepat. Minggu yang lalu, masih ingat nggak kalian ibu suruh minta untuk mempelajari apa? Masih ingat nggak? Pengemasan, Bu. Ya, mempelajari materi tentang pengemasan ya. Jadi minggu kemarin ibu minta kalian untuk mempelajari materi pengemasan yang ada di channel YouTube. Udah dipelajari ya? Mudah-mudahan sih udah dipelajari ya. Kenapa harus dipelajari kemarin? Karena hari ini akan kita jadikan sebagai bahan diskusi kalian untuk ambil nilai ya. Nah, tadi kan ini terbuat dari bahan
kertas ya. Kira-kira ada yang tahu fungsinya apa sih si kemasan ini? Melindungi produk makanan. Melindungi produk makanan. Terima kasih banyak, jawabannya tepat banget Vina. Ya, ada lagi mungkin yang tahu? Memperpanjang umur makanannya. Oke, pintar Ilham, memperpanjang umur simpan makanan. Kalau ini kemasan juga nggak kira-kira? Kalau Kemasan, menurut Bu. kalian kemasan bukan? Nabila? Kemasan, Bu. Kemasan, tapi bedanya ini sama ini apa? Kalau yang pertama itu langsung kena sama makanannya, tapi kalau yang kedua harus ada kemasan sekunder gitu, Bu. Oke, pintar. Itu aja sedikit persepsi tentang kemasan. Ya, Ibu mau share screen dulu, izin share screen dulu sebentar. Sudah terlihat belum PPT-nya? Ya Bu. Ya Bu. Sudah. Udah, Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kemasan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan juga hewani. Sebenarnya kalian sudah mempelajari materi ini di kelas 10 dan 11 ya, tapi akan kita pelajari lagi hari ini karena kita akan mendiskusikan suatu permasalahan tentang kemasan makanan khas daerah. Sebelum berdiskusi materi tersebut, kita cari tahu dulu nih kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan dari pembelajaran materi ini. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis jenis dan kegunaan bahan kemas dengan benar ya. Jadi jangan sampai saat kalian nanti ingin usaha air mineral, kalian menggunakan kemasan yang salah. Misalnya pakai kemasannya kertas gitu. Jadi walaupun kertasnya nanti harganya 10 juta, tapi namanya air ketemu kertas ya pasti sobek kertasnya gitu. Jadi percuma, walaupun harganya mahal, kalau jenis dan bahan kemasannya salah ya otomatis akan hancur semua, jadi sia-sia. Nah, itulah tujuan dari kalian mempelajari materi ini. Jangan sampai nanti saat jadi seorang pengusaha salah menggunakan jenis dan bahan kemasan. Oke, yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menganalisis teknik penyajian dan pengemasan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani dengan benar. Maksudnya adalah, tadi kan di awal Ibu nunjukin kalian ada ciki-cikian yang dibungkus pakai plastik yang udah lecek gitu ya. Nah, jangan sampai nanti saat kalian menjadi seorang pengusaha, saat menyajikan makanan yang akan kalian jual itu salah atau jelek banget. Kalau sudah mempelajari materi ini, diharapkan nanti tampilan kemasan kalian itu bagus. Jadi saat nanti tampilan penyajian dan kemasan kalian bagus, otomatis konsumen akan langsung melirik produk kamu. Nah, saat konsumen sudah mau melirik produk kamu bisa meningkatkan harga jual. Tapi nanti meningkatin harga jualnya kalau konsumennya udah banyak ya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran dari kalian mempelajari materi ini adalah siswa dapat mengkomunikasikan jenis dan kegunaan bahan kemas dengan tepat. Jadi nanti akan ada diskusi. Jadi diharapkan dari diskusi ini kamu bisa mengkomunikasikan jenis dan kegunaan bahan kemas itu secara tepat. Kemudian yang keempat, kamu juga diminta untuk dapat mempresentasikan laporan teknik penyajian dan pengemasan makanan awetan dari bahan pangan nabati dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ya, jadi nanti setelah kalian mendiskusikan hasil analisis kalian mengenai jenis dan kegunaan bahan kemas serta bagaimana sih teknik penyajian dan pengemasan makanan awetan yang bagus, yang tepat untuk usaha kalian, kalian bisa mengkomunikasikannya ke depan forum atau ke depan teman-teman kamu dan bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Itu adalah tujuan pembelajaran dari kalian mempelajari materi hari ini. Nah, di sini ada materi-materi pembelajaran yang dapat kalian amati dan kalian analisa yang sebenarnya sudah dipelajari ya. Yang pertama adalah pengertian kemasan. Jadi diharapkan nanti saat kalian sudah
diskusikan materi kemasan ini, kamu bisa tahu nih arti kemasan itu sebenarnya apa sih, lalu fungsi dari kemasan itu apa, jenis-jenis kemasan ada apa aja sih, dan nanti saat menciptakan atau mengkreasikan suatu kemasan, kamu sudah tahu nih label kemasan itu fungsinya apa, bentuknya seperti apa. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai pembelajaran? Nggak ada ya? Nah, hari ini kita mau ambil nilai diskusi. Ibu mau minta kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Udah dibagi jadi 2 kelompok ya. Jadi dalam penilaian diskusi hari ini, Ibu mau ambil 3 penilaian. Nilai pertama adalah nilai sikap. Nilai sikap diambil dari keaktifan kalian. Saat diskusi, kamu aktif menjawab, yang bikin PPT gue tahu deh makanan ini bahan dasarnya ini. Kemudian untuk nilai yang kedua, itu adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan Ibu ambil dari kedalaman kalian dalam berdiskusi. Misalnya pengetahuannya benar-benar tepat, kemudian cara mengemasnya itu bagus, tampilan PPT-nya juga keren. Itu masuk ke nilai keterampilan. Kemudian penilaian yang ketiga, itu ada nilai pengetahuan. Di akhir pembelajaran akan Ibu kasih evaluasi, Ibu kasih soal untuk kalian jawab. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke, izin share screen lagi. Langsung Ibu kasih kalian permasalahan di sini untuk mulai diskusi. Sebentar. Oke, di sini ada sebuah permasalahan ya. Indonesia itu kan sangat terkenal dengan yang namanya keanekaragaman budayanya. Nah, keanekaragaman budaya ini pun salah satu diantaranya adalah keanekaragaman makanan dari berbagai daerah tersebut. Hanya saja kita sebagai orang Indonesia itu belum terlalu mengenal tentang makanan khas daerah. Paling kalau toh memang kenal dengan makanan khas daerah, kenalnya cuman yang berasal dari daerah ibu atau intinya orang tua kita atau tempat lahir kita ya. Tapi kalau dari daerah-daerah yang lain mungkin kita memang belum kenal. Kita aja belum kenal, apalagi masyarakat di luar negeri. Nah, ini yang akan menjadi sebuah permasalahan yang harus kalian diskusikan. Jadi, bagaimana sih cara membuat makanan khas daerah Awetan itu memiliki tampilan penyajian yang dapat meningkatkan daya tarik konsumen dan nilai jualnya, sehingga dapat dilirik tidak hanya di pasaran lokal, tapi juga ranah internasional. Jadi maksudnya, Ibu minta kalian silakan cari satu jenis makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Nah, karena daerah-daerah timur itu kurang begitu kita kenal, karena memang sebagian besar dari kita itu asalnya dari Pulau Jawa ataupun Sumatera, makanya Ibu meminta kalian untuk mendiskusikan makanan-makanan khas daerah yang ada di pulau-pulau daerah timur Indonesia. Kemarin sudah Ibu bagi ya, kelompok 1 tugasnya mencari satu saja makanan khas dari daerah Kalimantan atau Sulawesi. Untuk kelompok 2, pilih satu saja makanan khas daerah yang ada di daerah NTT, NTB ataupun Papua yang belum kita dengar atau belum pernah kita lihat, gitu ya. Tugas kalian adalah untuk mengangkat makanan itu agar bisa dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Syukur-syukur bisa diangkat ke ranah internasional. Nah, bagaimana cara mengangkatnya biar makanan itu jadi viral? Ya, kalian harus pikirkan bagaimana membuat tampilan penyajian atau kemasannya biar lebih menarik. Sehingga kalau misalnya tampilan penyajiannya sudah menarik, kan pasti akan menarik konsumen. Jadi untuk bahan diskusi sudah Ibu sampaikan juga ya di WA Group. Jadi ini ada worksheet, jadi bisa kalian lihat. Kamu nanti bikin PPT-nya boleh seperti ini. Nanti dalam worksheet PPT yang kalian presentasikan itu harus ada makanan awetan fungsionalnya. Jadi satu aja makanan khas daerah. Kalau sudah dapat makanannya dari provinsi mana, bagi tugas siapa yang cari gambar makanan tersebut langsung tempel di PPT. Kemudian siapa yang tugasnya mencari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Kemudian siapa yang tugasnya mencari teknik pengolahan
dan pengawetan yang digunakan. Jadi teknik pengolahan Ibu ambil contoh misalnya empek-empek ya. Teknik pengolahan direbus. Kemudian teknik pengawetan yang digunakan apa? Menggunakan garam dan juga diletakkan di suhu dingin atau di freezer. Itu adalah teknik pengawetan. Lalu teknik penyajian dan kemasan gimana? Kalian diskusikan. Kira-kira empek-empek kalau mau go internasional dan biar awet, kalau go internasional kan itu harus awet ya, harus masa daya simpannya itu harus lebih dari 1 bulan. Jadi kamu harus pikirkan gimana caranya biar empek-empek itu bisa awet sampai minimal 1 bulan dan bisa dibawa ke luar negeri. Apakah empek-empeknya dibungkus pakai plastik biasa, plastik kiloan? Apakah harus pakai plastik wrapping ya? Apakah harus pakai kaleng ataukah harus pakai kardus atau yang lain? Kalian pikirkan, lalu nanti kalau bisa digambarkan ya digambarkan bentuk kemasannya seperti apa. Kalau mau pakai kemasan sekunder berarti kemasan primernya di dalamnya dari bahan apa, nanti kemasan sekundernya dari bahan apa, gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngegambar, boleh ngambil gambarnya nyomot-nyomot dari Google. Oke. Kemudian berikan alasannya nih, alasannya apa? Kenapa sih kamu tadi pakai kemasan penyajian yang seperti itu? Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, silakan pergi ke grup kelompok masing-masing ya. Waktunya 10 menit dari sekarang, silakan dimulai. Langsung dibuat PPT-nya ya. Kalau misalnya sudah dapat makanannya, nama makanan sudah diputuskan, langsung buat PPT-nya. Bagi tugas. Silakan kembali ke Zoom. Yang kameranya belum on, silakan di-onin. Raden, Sekar, Fahri, Syahdan, Fahri. Gimana? Kelompok 1, kelompok 2, ada kendala nggak? Oke, kalau nggak ada jawaban berarti gampang ya, bisa dihandle ya. Sudah selesai semua ya. Ya, kelompok 1 siap presentasi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Alansari Maifa dari kelompok 1. Kelompok kami ingin memilih makanan halua kenari. Bahan-bahannya itu pertama Untuk cara pengolahan dari halua kenari ini, yang pertama itu ada Ini bentuk pengemasannya yang sekali pakai kemasan disposable. Terus juga sistem pengemasannya yang primer karena kemasannya langsung mewadahi makanannya. alasan menggunakan kemasan. Karena halua kenari ini termasuk kategori cemilan, maka kemasan Ziploc ini menurut kami sangat cocok dengan produk yang akan kami produksi dan pasarkan. Tampilan yang simpel dan ringan membuat produk kami mudah untuk disimpan dan untuk dibawa. kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget presentasinya ya. Yuk kita beri aplaus yuk sama kelompok 1 yuk atas jerih payahnya, atas diskusinya yang sudah menampilkan presentasi yang bagus ya. Selamat untuk kelompok 1. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin menyangga, bertanya atau memberikan masukan kepada kelompok 1. Nggak ada? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Ibu yang nanya ya, boleh ya? Boleh ya? Oke, Ibu. ya Bu boleh. Kenapa punya ide untuk menampilkan desain seperti ini? Kelompok 1. Alasannya apa? Ini tampilannya udah keren banget ya. Tapi Ibu penasaran aja, kenapa kalian membuat tampilan desainnya seperti ini? Jadi sebenarnya di sini tuh ada tulisan buy one-nya. Jadi buy kita gitu, dari kita. Terus saya pakai gambar kenari karena kan yang kita produksi itu bahan dasarnya itu biji kenari. Jadi saya pakai gambarnya biji kenari gitu.
Oke, pintar. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya Vina ya. Kelompok 1, kenapa sih kok milih kemasannya modelnya ziplock seperti ini? Terus dia dari bahan plastik berarti ya, otomatis ya. Saya izin menjawab, Bu. Ya, Ilham Dhani ya? Mungkin karena kita memperkuat daya tariknya dan menggunakan bentuk kemasan seperti itu yang lebih menyehatkan lingkungan Oke. dan tidak menggunakan plastik lagi, Bu. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak Ilham Dhani atas jawabannya ya. Oke ya, kelompok 2 benar nggak mau bertanya ini? Saya mau nanya dong, Bu. Ya, Mara silakan. Jadi mau nanya tadi saya nggak lihat kemasannya bertahan lama. Kayaknya produknya bertahan lama nggak? Sampai berapa tahun, mungkin berapa bulan? Oke, kelompok 1 Mara bertanya, kira-kira untuk produk yang kalian buat, yang ingin kalian go internasional kan, itu kira-kira bertahan lama nggak? Kalau toh memang bertahan lama, kenapa? Alasannya kenapa dia bisa bertahan lama, dan bertahan lamanya kira-kira berapa lama? Silakan dijawab kelompok 1. Jadi kan karena kemasannya ini ziplock, selain ziplock itu nanti di atas ziplocknya itu tuh di press gitu, jadinya itu bisa mengurangi udaranya, terus Udara dan jadinya bakteri masuk. Ya, mencegah bakteri dan udara masuk ya, pintar ya. Terus? jadi itu bisa bertahan kurang lebih 3 bulanan. Kalau misalnya dari proses pembuatannya, mungkin adakah bahan-bahan tambahan makanan yang bisa membuat si kenarinya ini jadi lebih tahan lama selain dari kemasannya yang memang tadi mencegah udara dan bakteri masuk ya, karena di ziplock dan di press gitu. Kalau dari bahan-bahan pembuatannya, kira-kira ada nggak bahan tambahan makanan yang bisa membuat si kenarinya jadi awet, atau mungkin proses pengolahannya yang membuat si kenarinya ini jadi lebih awet? Kelompok 1 gimana sih? Kan bisa dianalisa ya, bahan-bahan apa aja di situ yang bisa membuat makanannya jadi awet. Ya, kelompok 1 ada yang mau jawab? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Untuk cara pengolahannya mungkin yang membuat makanannya jadi bertahan agak lama, itu karena prosesnya dipanggang atau di roasting dan terbuat dari bahan alami juga, Bu, seperti kacang kenari dan gula itu kan pemanis ya, Bu, Ya. bisa ngebuat makanan itu menjadi tahan lama, Bu. Oke. Jadi bantu juga untuk ketahanan makanannya itu, Bu. Terima kasih, pintar. Bu. Ya, Alia, terima kasih banyak atas jawabannya ya. Jadi benar kata Alia tadi bahwa proses pengolahan dengan cara dipanggang plus ditambah penggunaan bahan makanan berupa gula ya, itu dapat membuat si bahan makanan tadi jadi lebih lama awetnya. Ditambah lagi proses pengemasannya yang kedap udara, jadi bisa bertahan lama ya, mungkin lebih dari 3 bulan kali ya, karena kan si kacang kenarinya juga merupakan bahan makanan yang kering yang kadar airnya sedikit, jadi memang otomatis bisa lebih lama, mungkin bisa bertahun-tahun kali awet ya. Bagaimana Mara jawabannya? Sudah semua tip, sudah paham. Oke ya, terima kasih banyak untuk kelompok 1 atas jawabannya, dan terima kasih banyak Mara atas pertanyaannya ya. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya ingin mempresentasikan makanan fungsional dari Nusa Tenggara Barat, yaitu sate pudut. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Amelia. Sate pusut adalah sebuah hidangan khas Lombok. Bahan yang digunakan untuk membuat sate pusut. Cara pengolahannya ada teknik pengolahan. Sate pudut biasanya dibakar hingga matang dengan sempurna. Kita di sini memberikan 2 pilihan untuk menjual dan memasarkan sate pusut ini sendiri. Pertama, kita akan membakar sate itu terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam plastiknya, atau kita bisa langsung memasukkannya ke dalam plastik sebelum dibakar. Jadi beberapa konsumen bisa langsung memakannya pada saat membelinya, jadi tidak usah dibakar terlebih dahulu. Teknik penyajian dan pengemasan. Alasan menggunakan kemasan agar lebih tahan lama dengan menggunakan kemasan sekunder, di mana tahapan pertama pengemasan
Pengemesan itu menggunakan plastik yang divakum, tujuannya agar tidak ada udara yang masuk sehingga sate benar-benar awet. Lalu kemasan sekundernya dibungkus pakai kardus lagi biar sate pusutnya itu nggak hancur saat ditumpuk atau proses pengangkutan. Jadi untuk kesimpulan dari kelompok kita memilih sate pusut ini karena kan nggak banyak orang yang tahu tentang sate pusut ini, dan juga sate pusut ini termasuk kuliner khas dari Lombok yang bahannya dan penyajiannya tidak terlalu susah jika ingin mencoba di rumah. Untuk teknik pengolahannya bisa digunakan dua teknik, yaitu dengan cara pembakaran atau grilling dan juga teknik penggorengan atau deep frying. Dan juga untuk sate pucuk ini tersendiri itu karena ada bahan-bahan yang dapat mengawetkan makanan tersebut seperti garam, gula, dan juga bawang putih, membuat sate ini tahan lama, mungkin sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Untuk desainnya sendiri kita udah punya desain sendiri, dan kita juga udah mikirin buat contoh dari kemasannya. Ini berikut adalah desain yang dibuat sama kelompok kami. Untuk kemasannya sendiri seperti slide sebelumnya, seperti dua ini contohnya. Kita mungkin akan menggunakan salah satu dari dua contoh pengemasan berikut. Begitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus banget ya kelompok 2 atas presentasinya hari ini. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 2 atas jerih payahnya dan hasil diskusinya yang sudah bagus banget ya. Untuk kelompok 1 mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya ada, Bu. Oke, Ilham Dhani silahkan. Kan tadi dari bahan tersebut kan ada kelapa parut ya, Bu. Nah, kelapa parut itu bisa dibilang lebih cepat basi. Kenapa menggunakan itu? Ada yang mau menjawab dari kelompok 2? Pertanyaan dari Ilham Dhani. Kelapa parut kan cepat basi ya karena dia mengandung lemak yang sangat tinggi gitu, sehingga lebih cepat proses basinya dibandingkan kalau kamu menggunakan bahan-bahan yang lain. Kenapa kamu menggunakan kelapa parut gitu? Dan gimana sih cara membuat makanannya itu tetap awet walaupun kamu tetap menggunakan bahan-bahan dari kelapa parut tadi? Kelompok 1 silahkan. Mungkin ya jadi pembanding gitu ya. Jadi gudeg ya, gudeg itu adalah makanan khas dari daerah Yogyakarta gitu ya. Banyak orang yang sangat suka, memang rasanya enak ya, manis, gurih gitu. Bukan hanya orang-orang Indonesia yang suka dengan gudeg, tapi orang-orang luar negeri pun, mancanegara pun yang sempat singgah ke Yogyakarta itu sangat suka gudeg. Sampai akhirnya begitu mereka pulang kampung ke negaranya itu kangen dengan gudeg, dan akhirnya gimana caranya ya biar bisa bawa pulang gudeg ke negeri kami gitu. Akhirnya dipikirkanlah, gudeg itu kan dibuat dari santan ya, santan sama nangka yang digodok gitu sama santan gitu. Kalau misalnya tanpa ada perlakuan khusus, kamu biarin 1 hari aja dia basi kan? Basi karena kandungan santan itu tingkat lemaknya tinggi sehingga cepat mengundang mikroorganisme untuk membuat makanannya jadi cepat basi. Nah, dengan diberikan perlakuan pengemasan yang tepat ya, jadi si gudegnya itu dimasukkan ke dalam kaleng. Ya, jadi menggunakan pengemasan kaleng. Jadi kalengnya itu dicuci bersih dulu, disterilisasi dengan cara direbus di air mendidih, terus gudegnya dimasukin ke dalam kaleng, kalengnya ditutup. Habis udah ditutup kan udah nggak ada udara masuk ya, udah steril juga, berarti udah nggak ada bakteri atau mikroorganisme yang masuk di dalam situ, udah steril. Nah, begitu udah ditutup, udah nggak ada udara masuk, udah steril, direbus lagi ya. Kenapa direbus lagi? Biar tangan-tangan pekerja atau udara-udara nakal yang ada di situ nggak nggak nempel di dalam kalengnya. Direbus lagi sampai dia steril, sampai mendidih, barulah dikasih label kemasan, baru bisa diekspor gitu. Nah, dengan teknik pengolahan pakai pengalengan tadi ternyata bisa membuat si gudegnya awet bisa sampai setahun gitu. Padahal bahan bakunya ya tadi dari kelapa gitu ya. Jadi dengan teknik pengemasan yang tepat itu ternyata bisa membuat bahan yang tanpa ada perlakuan apa-apa itu dalam waktu 1 hari busuk atau basi, ternyata dengan teknik pengemasan yang tepat itu bisa awet selama 1 tahun. Nah, mungkin dari penjelasan Ibu, kelompok 2 ada gambaran atau bayangan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ilham Dhani tadi? Saya mungkin ada jawabannya, Bu, tapi ya, Nabila atau Marani?
nggak bisa terlalu benar, mungkin nanti bisa dikoreksi sama Ara untuk kekurangannya. Menurut saya penggunaan kelapa parut sendiri itu dapat meningkatkan cita rasa dari makanan itu, kayak rasa gurihnya mungkin dapat di sate itu. Mara mungkin bisa ditambahkan. Silakan Mara. Cara mencegahnya gampang banget sih, kan pakai kelapa tuh. Itu dari kata ibu, dari perlakuan pengemasannya. Jadi pengemasannya itu di vakum. Kalau yang nggak tahu vakum itu apa, jadi vakum ini sistem pengemasan hampa udara di mana tekanan kurang dari 1 atm. Jadi udara di dalam plastik vakum itu nggak ada sama sekali, jadi lebih awet. Ya, Dan juga Mara, saya lihat Bu Kaka, sate. mungkin untuk vakum ya, masih ingat nggak film Itipat dulu, Tokenoi, masih ingat nggak? Yang bikin rumput laut. Ya kan dia datang tuh ke kampus, nanya sama dosennya gimana caranya biar si rumput lautnya tetap kering, tetap awet. Terus dosennya ngeluarin alat kan yang bikin kemasan itu jadi ngegelembung gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk dari vacuum sealernya seperti itu. Ya, oke Mara, silakan dilanjutkan. Terus yang saya lihat itu dari ada yang jual sate vakum juga di Google. Saya lihat itu kalau misalnya nggak di freezer itu nggak tahan lama, dia mungkin kurang lebih 3 hari udah basi. Jadi perlakuannya itu harus benar-benar di freezer supaya kumannya nggak tumbuh gitu sih. Oke, bagaimana Ilham Dhani? Ya Bu, bisa saya terima Bu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Nabila dan Mara ya. Mungkin sedikit tambahan buat Ibu ya. Jadi proses pembuatan sate pusut itu kan dibakar. Nah, saat terjadi proses pembakaran itulah si santan kelapa yang seharusnya kalau dalam bahasa IPA itu mengalami proses respirasi atau bernafas karena dia masih hidup. Kalau misalnya dia manusia, dia masih hidup. Tapi saat sudah dibakar, otomatis kan mati ya, terutama mikroorganisme yang ada di dalam si santan ya, itu ikutan mati karena dibakar, sehingga proses respirasi atau bernafasnya itu karena dia sudah mati ya udah nggak ada, sehingga kalau udah nggak ada proses respirasi ya nggak akan ada proses perkembangan lagi atau pertumbuhan lagi, atau proses menuju basinya udah nggak ada gitu ya. Jadi karena proses awalnya itu dibakar, kemudian di vakum, dikemas dengan cara divakum, baru dimasukin ke freezer menggunakan pengawetan suhu rendah. Jadi pertama pengawetan suhu tinggi dengan cara dibakar, terus divakum dengan kemasan yang bagus, habis itu dimasukin ke freezer dengan triple proteksi seperti tadi, otomatis dapat membuat makanannya tetap lebih awet. Ada lagi mungkin yang mau bertanya satu lagi? Kalau nggak ada, Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, ada yang tahu kesimpulan pembelajaran yang kita dapatkan hari ini itu apa sih? Kemasan dari kuliner Indonesia. Ya, Odessa, kemasan? Pengemasan pengemasan dari beberapa kuliner yang terdapat di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Odessa ya. Jadi hari ini kita mempelajari beberapa teknik atau cara pengemasan untuk mengemas makanan-makanan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Odessa. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini anak-anak? Kapok kayak gini atau mau lagi Bu? Besok belajar kayak gini aja lagi Bu? Jangan lagi Bu. Jangan lagi Bu. Sekarang adalah penilaian pengetahuan ya. Jadi silakan ditulis aja. Aku mau refleksi aja, kira-kira kalian paham nggak dengan pembelajarannya? Oke, ini Ibu punya botol kaca ya, ada botol kaca. Silakan cari tahu sebanyak-banyaknya dia termasuk jenis pengemasan apa saja. Coba jenis pengemasan ada apa aja, masih ingat nggak? Disposable sama semi disposable kan? Elmalia, ya benar, terima kasih banyak. Di kelompok 1 tadi pakai kemasan apa? Primer, pintar. Terima kasih banyak Elmalia ya. Jadi nanti silakan cari tahu kalau ini menurut pemahaman kalian berdasarkan informasi yang sudah diberikan di materi di awal, dia termasuk jenis pengemasan apa? Tulis sebanyak-banyaknya. Ini ya, Ibu buka. Di dalamnya ada isi ya. Dia termasuk jenis pengemasan apa saja. Terakhir, ini termasuk jenis pengemasan apa saja.
Sudah? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Harap diingat tugas ini dikumpul paling telat jam 6 sore hari ini. Kalau mau dapat nilai pengetahuan, dikumpul tugasnya jam 6 sore hari ini, dikumpul di WA group. Kalau misalkan ada yang tidak mengumpulkan tugasnya, minggu depan Ibu minta kalian menjelaskan materi. Minggu depan kita akan belajar materi tentang break even point. Paham ya? Deal ya? Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau nggak ada, kita tutup saja pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya anak-anak. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa protokol kesehatan selalu dilaksanakan. Tetap berbahagia ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.